Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawan semua. Kali ini kita akan membahas tentang merek yang bertentangan dengan aturan ya. Perkenalkan dulu, saya Muhammad Erpani, SH LLM nama saya. Kemudian profesi saya adalah sebagai advokat pradi, dan juga sebagai seorang konsultan kekayaan intelektual ya. Saya sendiri adalah pendiri Erpani & Partners, kantor advokat dan kekayaan intelektual. Jadi riwayat singkat saya, organisasi dan sertifikasi profesional, tak kenal maka tak tahu ya, tak tahu maka tak paham. Oke, ini saya ya, saya tergabung secara organisasi dalam Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kemudian juga ada Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual ya, AKHKI. Kemudian karena asal saya dari Kalimantan Selatan ya, saya dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saya juga aktif di Komite UMKM dan Ekonomi Kreatif ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Saya juga aktif ya dalam Kalsel Creative Forum ya, Forum Kreatif Kalsel ini. Saya juga tersertifikasi Certified Geographical Indication ya, sertifikasi indikasi geografis ya dari UNPAD, Indonesian Swiss Intellectual Property Project. Pengalaman saya sebelumnya adalah di firma hukum di Jakarta, cukup lama ya di Jakarta. Kemudian saya berinisiatif untuk mendirikan Erpani & Partners ya, kantor advokat dan kekayaan intelektual, dan juga pendiri MAP ya, Biro Pendaftaran Merek ya. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum itu kita mesti tahu dulu nih apa itu merek ya. Merek itu berdasarkan Undang-Undang Merek ya, tahun 2016 ya. Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa merek adalah tanda ya. Jadi tanda yang dapat ditampilkan secara grafis maupun gambar ya. Logo, nama, kata, bisa juga huruf, angka, kemudian ada komposisi susunan warna ini dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, kemudian juga suara, kemudian hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi ya. Ini ingat-ingat ya. Jadi merek itu yang diproduksi oleh orang atau bisa juga badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa ya. Oke, cukup clear di sini. Kemudian, nah ini dia. Kenapa sih? Apa sih itu merek yang bertentangan dengan aturan itu? Okay. Ada di pasal 20, pasal 20 ya, bagian keempat Undang-Undang Merek tadi tahun 2016. Ada pasal 20 menyatakan merek tidak dapat didaftar jika A. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum ya. B ini sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. C ini memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis ya. Kemudian D-nya adalah memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas manfaat atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi ya. Nanti di bawah kita uraikan ya, berikan contohnya. E, tidak memiliki daya pembeda. F ini merupakan nama umum atau lambang milik umum ya. Itu di bawah satu-satu kita uraikan. Nah, ini merek permohonan pendaftaran merek yang ditolak oleh DJKI. DJKI adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya. Pasal 20A tadi Undang-Undang Merek ya, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan ya, 20A. Nah, ini namanya adalah Marxisme ya. Marxis ini dianggap pasti tidak dapat karena bertentangan dengan ideologi negara,
karena merupakan suatu paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila ya. Ini saya peroleh sumber dari DJKI ya. Kemudian ini juga logo ya, logo logo partai komunis ya. Itu juga bertentangan dengan ideologi negara ya. Kemudian selanjutnya pasal 20A Undang-Undang Merek ya, bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan ya. Ini contohnya seksi Indonesian Girls Only ya. Pak, kelasnya kelas 38. Nanti akan dijelaskan kelasnya ada banyak ya, ada 45 kelas. Ini kelas 38, jenis jasa fasilitas internet, jasa pengiriman berita gambar melalui komputer, internet komputer melalui terminal komputer. Oke ya. Ini kenapa nggak bisa? Karena jasa-jasa tersebut dikhawatirkan akan mengidentikan dengan perempuan-perempuan Indonesia yang seksi, yang bisa saja menghasilkan gambar-gambar yang bertentangan dengan moralitas dan kesusilaannya. Jadi ini sudah dimohonkan, kemudian ditolak oleh DJKI. Ya. Ini juga ada ini nih, Budabar. Budabar ini bertentangan ya dengan agama ya, dengan moralitas agama, kesusilaan, dengan pasal 20A ini ya. Kemudian ini juga ada contohnya adalah bikini ya, gambar nih ada bikini itu disingkatnya memang sangat kreatif nih, yaitu bihun kekinian disingkat begini. Nah tetapi gambarnya bertentangan dengan pasal 20A dari Undang-Undang Merek ya, jadi ditolak juga ini ya, jadi ini ditolak juga, semua ditolak. Nah kemudian selanjutnya nih pasal 20B Undang-Undang Merek sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya ya. Kita contoh dulu nih, ini Nitro HA ya, dimohonkan oleh pemohon kelas 1 yaitu untuk jenis barang pupuk untuk pertanian ya. Sebagaimana ini alasan penolakan oleh DJKI bahwa Nitro HA itu sendiri adalah salah satu manfaatnya untuk pupuk dasar ya, untuk menetralisir alkali tanah ya. Jadi merek ini itu berkaitan dengan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya ya. Ini juga ada herbal nih, herbal untuk kelas herbal. Ini juga ditolak ya. Merek tersebut bersifat menjelaskan atau berkaitan dengan barang atau yang dimohonkan yaitu teh herbal ataupun jamu dan minuman kesehatan yang mengandung herbal ya. Kemudian selanjutnya ini ada jus ya. Ada yang memohonkan jus, produknya adalah jus. Ada yang memohonkan namanya adalah nama mereknya sirup, barangnya juga sirup, itu ditolak ya. Kemudian ini juga ada contoh dari DJKI. Jika nama merek berkaitan dengan sifat barang yang dimohonkan pendaftarannya, yaitu misalnya ini kopi hitam ya, karena itu sifatnya memang kopi adalah hitam ya, memang kopi hitam. Oke, selanjutnya clear ya. Selanjutnya pasal 20C Undang-Undang Merek ya, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat ya, tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, penggunaan barang, dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa sejenis ya. Contohnya adalah vitamin T ya, kelas 32. Kelas 32 ini minuman kesehatan ya, mengandung mineral, vitamin, bukan untuk tujuan pengobatan. Nah ini juga ditolak ya, vitamin T ini ditolak. Kenapa? Karena merek dengan kata vitamin T tersebut memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, penggunaan barang, dan atau jasa yang dimohonkan ya pendaftarannya. Terkesan adalah untuk jenis barang teh yang mengandung vitamin. Ini teh yang mengandung vitamin ya. Cuman di sini macam-macam nih, macam-macam ya. Ada yang berbahan jahe, ada yang berbahan kunyit, ada yang berbahan air soda dan lain sebagainya
ya, itu ditolak ya. Jadi menyesatkan masyarakat. Kemudian ini ada juga nih quality is best and beautiful ya. Kelasnya adalah kelas 29. Jenis barang minyak dan lemak yang dapat dimakan ya. Produk susu, keju yang sudah diolah, biji-bijian yang sudah diolah, dan lain sebagainya ya. Terus ditolak oleh DJKI. Kenapa kata DJKI? Karena merek quality is best and beautiful ini memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal ya. Kemudian kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang, dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya yang bersifat superlatif ya. Pokoknya yang terbaik ya, beautiful, tercantik misalnya. Kemudian itu nggak bisa ya, itu nggak boleh ya. Jadi itu kualitas ya, kualitas. Kemudian selanjutnya ini adalah sebagai contoh nama merek ya, yang juga ditolak apabila itu merupakan nama varietas tanaman ya. Varietas tanamannya bagaimana? Contoh di sini saya ambil ya adalah berita resmi PVT. PVT ini adalah perlindungan varietas tanaman ya. Pendaftaran varietas hasil pemeliharaan ya. Ini produknya adalah jagung manis. Kemudian nama varietasnya adalah LIA 21. Nah, kemudian ada pihak ketiga itu mendaftarkan produk jagung ya. Produk jagung mereknya itu adalah LIA 21. Jadi jagung manis mereknya jagung manis LIA 21 misalnya. Atau LIA 21 untuk produk jagung manis ya. Itu nggak bisa ya. Karena apa? Karena itu adalah nama dari varietas tanaman ya. Nama dari varietas tanaman. Begitu contoh lain misalnya adalah ubi cilembu misalnya. Itu juga adalah nama varietas tanaman ya. Nama varietas tanaman. Okay. Next. Kemudian pasal 20D Undang-Undang Merek tadi memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi ya. Contohnya adalah ini ya, coba kita lihat ini dulu. Contohnya adalah rokok. Ini rokok ya, kelas 34 rokok dan produk-produk tembakau. Cap, pensil, super ya. Terus di bawahnya ada apa? Cara nikmat untuk sehat ya. Nah, ini ditolak oleh DJKI. Kenapa? Karena mencantumkan keterangan cara nikmat untuk sehat ya, yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang yang dimohonkan ya. Hal ini disebabkan karena jenis barang yang dimohonkan tidak memiliki khasiat atau bermanfaat terhadap kesehatan ya. Ini beda ya. Soalnya kalau di bungkus rokok itu tulisannya adalah rokok membunuh ya. Bukan cara nikmat untuk sehat. Oke. Kemudian selanjutnya ini contohnya adalah KLH ya, kopi luwak halal. Oke, kelasnya 30, kopi buatan, kopi seduh, minuman kopi, sari kopi, oke, kopi semua ini dengan campuran kurma ya. Kemudian DJKI menolak. Ini alasan penolakan dari DJKI. Karena merek tersebut memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau hasil dari suatu barang jasa yang diproduksi terdapat kalimat kualitas premium ya, meningkatkan vitalitas ya. Oke, jadi ini alasan DJKI. Di sini ada tulisannya ya, ini produk premium meningkatkan vitalitas ya. Jadi DJKI menolak karena alasan ini ya. Kemudian juga ada telur ya. Telur ini kelas 30 untuk telur. Jadi merek telur untuk telur ya. Telur sehat berkhasiat ya. Kemudian produknya adalah telur ayam, telur bebek, dan telur asin. Nah, alasannya karena merek tersebut memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari suatu barang atau jasa yang diproduksi terdapat kalimat sehat berkhasiat ya. Jadi itu alasan dari DJKI menolak ya. Oke, jadi ini pasal 20D ini tadi keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi ya. Oke lah ya.
Oke, next ya. Contoh berikutnya pasal 20E Undang-Undang Merek itu tidak memiliki daya pembeda. Daya pembeda nih. Sekarang kita tentang daya pembeda ya. Contohnya ada yang mengajukan merek damailah negeriku, bersatulah bangsaku ya. Sejahteralah masyarakatku. Kelas 16. Jenis barang rompi, pakaian seragam, kaos oblong, t-shirt, kemeja lengan pendek ya. Kemudian alasan penolakannya pasal 20 ini karena merek tersebut terdiri dari banyak kata. Ini memang banyak kan ya. Damailah negeriku, bersatulah bangsaku, sejahteralah masyarakatku. Oke, ditanya lagi mereknya apa? Mereknya damailah negeriku, bersatulah bangsaku, sejahteralah masyarakatku. Aduh, baik. Nanti tanya lagi, baju ini mereknya apa? Damailah negeriku, bersatulah bangsaku, sejahteralah masyarakatku ya. Kelamaan ya. Karena merek tersebut banyak kata bersifat ajakan sehingga tidak praktis untuk digunakan sebagai merek ya. Sehingga sukar diingat oleh masyarakat ya. Jadi tidak memiliki daya pembeda, harusnya pendek-pendek saja ya. Pendek-pendek saja. Pendek-pendek saja, satu kata, dua kata ya, biasanya seperti itu. Kemudian ini juga ada nih merek 3 dimensi ya, yang dimohonkan adalah nih merek 3 dimensi, kelas 6, jenis barang katup logam yang dioperasikan secara manual ya. Kenapa ditolak? Karena mereknya ini adalah merek 3 dimensi, jadi tadi merek boleh 2 dimensi atau 3 dimensi ya, yang merupakan bentuk katup pada umumnya, sehingga dianggap tidak memiliki daya pembeda yang khas. Ya, ini memang katup pada umumnya ya, katup pada umumnya tidak ada daya pembedanya, jadi ditolak ya. Katup untuk katup logam lagi, aduh double. Ini double ya, jadi bisa. Kemudian pasal 20F merupakan nama umum dan atau lambang milik umum ya. Ini lambang ya. Lambang milik umum juga nggak boleh sebetulnya didaftar sebagai merek. Ini contoh yang ini ya. Dalam kasus ini merek logo tengkorak untuk produk rokok ya. Jadi ada yang mengajukan ya. Jadi logo tengkorak ini sudah lambang milik umum. Fungsinya untuk menjelaskan bahwa produk tersebut berbahaya ya. Jadi ini nggak boleh digunakan sebagai logo merek. Kemudian ada juga di sini, ini adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lambang-lambang atau logo seperti gambar samping tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena lambang atau logo yang sudah umum dikenal masyarakat. Nomor 1 dan nomor 2 merupakan rambu lalu lintas ya. Ini rambu lalu lintas. Nomor 3 ini adalah lambang recycle atau daur ulang. Biasa ditempelkan pada benda-benda yang dapat didaur ulang ya. Oke, ini dulu. Slide selanjutnya adalah ini terima kasih ya, ini terima kasih sudah selesai nih. Mau daftar merek silahkan di sini ini ya. Cuman sebagai pegiat ya UMKM dan ekonomi kreatif ya, saya merasakan betul bahwa penamaan ini sangat susah ya, sangat susah. Penamaan ini salah satu yang sulit dan sangat penting ya. Itu kalau sebagai muslim itu sholat istikharah dulu ya, minta dulu petunjuk apa nih nama merek dagang dari produk saya nih. Jadi untuk menghindari kesalahan itu di awal, maka dibuatlah presentasi kali ini ya, yaitu merek yang bertentangan dengan aturan ya, sehingga nanti kawan-kawan membuat merek dagang itu, merek itu tidak bertentangan dengan pasal 20 ini ya, undang-undang merek. Ini sangat krusial, fundamental untuk kawan-kawan ya, usaha kecil menengah, kemudian juga bagian pelaku ekonomi kreatif. Dan sampai nanti sudah terkenal, terus juga tidak bisa didaftar ya. Salah satu contohnya misalnya di Banjarmasin itu ada kopi ganja ya. Ada kedai namanya adalah kopi ganja, mereknya kopi ganja, itu nggak bisa ya. Walau terkenal apapun itu kopi ganja, tapi itu nggak bisa didaftar ya. Dan susah nanti untuk ekspansi. Oke, cukup sekian. Terima kasih.
Kalau ada yang komen, kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.